Kasih tanda dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil codingan kami mengenai aplikasi kami. Dan di sini kami mengkonversi aplikasi kami menjadi 5 bahasa pemrograman. Sebelum itu mari perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Bakar Pratama. Perkenalkan, nama saya Palana Akbar Saputra. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono. Perkenalkan, nama saya Arif D. Putra. Baik, silakan untuk yang pertama, bahasa pemrograman yang pertama. Untuk bahasa pemrograman yang pertama itu C++. Saya akan jelaskan program ini itu program library atau sistem perpustakaan digital. Program ini memiliki 7 bahasa, yaitu 7 kelas. Yang pertama ada user, admin, anggota, buku, peminjaman, reservasi, notifikasi, dan denda. Dan juga ada satu lagi main. Untuk yang pertama ini di kelas user. Kelas user ini berfungsi sebagai kelas induk atau parent class yang menyimpan data dasar pengguna berupa user ID, terus nama, email, dan password. Kelas ini memiliki metode yaitu metode login. Yang untuk memverifikasi email dan password pengguna, serta ada satu metode lagi yaitu metode logout, yaitu untuk melakukan proses keluar dari sistem. Konsep encapsulation ini diterapkan dengan menggunakan atribut protect sehingga data dapat diwariskan, tetapi tetap terlindungi dari akses langsung di sini luar kami kelas. akan mempresentasikan proyek kami Itu yaitu yang bernama kelas selanjutnya itu kelas admin. yang kelas admin sendiri ini merupakan turunan atau inheritance dari kelas user. Untuk kelas ini memiliki kemampuan tambahan untuk mengelola data perpustakaan seperti ada metode kelola buku, kelola anggota, dan kelola peminjaman. Udah mulai ya. Dengan konsep inheritance ini, admin dapat menggunakan fitur login dari kelas user tanpa perlu menulis ulang kode tersebut. Untuk kelas yang selanjutnya itu kelas buku. Kelas buku ini digunakan untuk menyimpan informasi buku seperti ada buku ID, judul penulis, kategori, dan stok. Di kelas ini menyediakan metode cek ketersediaan untuk memeriksa apakah stok ini masih tersedia atau tidak, dan juga ada metode kurangi stok saat buku dipinjam, dan juga ada metode kurangi dan juga ada metode tambah stok saat buku dikembalikan, dan serta ada metode tampil buku untuk menampilkan detail buku ke layar. Penggunaan atribut privat di kelas ini menunjukkan penerapan encapsulation agar data buku tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas. Untuk kelas yang selanjutnya ada kelas anggota. Kelas anggota ini juga merupakan turunan dari kelas user yang mewakili anggota perpustakaan. Kelas ini memiliki atribut tambahan seperti no anggota dan status. Dan juga di sini ada metode pinjam buku yang digunakan untuk meminjam buku dengan terlebih dahulu mengecek ketersediaan stok. Jika stok tersedia, maka sistem akan mengurangi jumlah stok. Selain itu juga terdapat metode kembalikan buku untuk menambah stok kembalian, dan juga di sini ada metode reservasi buku untuk melakukan reservasi buku. Untuk yang selanjutnya ada kelas peminjaman. Kelas peminjaman ini berfungsi untuk mengelola proses peminjaman buku. Untuk kelas ini menyimpan data berupa peminjaman ID,
batas hari, dan juga ada status. Untuk metodenya sendiri di sini ada metode hitung denda yang digunakan untuk menghitung denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan pengembalian buku. Apabila jumlah hari aktual melebihi batas peminjaman, maka sistem akan mengenakan denda sebesar Rp1.000 per hari keterlambatannya. Itu yang kelas selanjutnya ini ada kelas reservasi. Untuk kelas reservasi ini digunakan untuk mengatur proses pemesanan buku. Untuk kelas ini menyimpan informasi seperti reservasi ID, tanggal reservasi, dan status. Dan juga di sini ada metode tampilkan reservasi yang bertugas untuk menampilkan informasi reservasi kepada pengguna. Sementara itu kelas yang selanjutnya yaitu ada kelas notifikasi. Untuk kelas notifikasi sendiri itu digunakan untuk mengirim pesan pemberitahuan kepada pengguna dengan menyimpan data notifikasi ID dan juga pesan dan tanggal. Yang selanjutnya ada kelas denda. Nah, di kelas denda ini dibuat khusus untuk mengelola perhitungan nominal denda. Nah, untuk kelas ini menyimpan data denda ID, jumlah, dan hari keterlambatan. Di sini di kelas denda ini juga ada metode hitung denda, yaitu secara otomatis menghitung total denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan dengan tarif Rp1.000 per hari. Sedangkan di sini ada metode get jumlah yang digunakan untuk mengambil nilai total denda yang telah dihitung. Nah, di sini ada fungsi main, yaitu program sistem perpustakaan ini itu membuat objek buku bernama buku 1 untuk data demonya, dan juga ada anggotanya juga. Dan di sini ada untuk sistem menampilkan informasi buku ini kurang lebih seperti ini. Nanti untuk outputnya saya akan tampilkan di belakang. Nah, setelah itu nanti dibuat objek peminjaman untuk menghitung denda keterlambatan selama 10 hari. Nah, ini untuk dendanya sebagai contoh. Dan untuk bagian ini untuk menunjukkan bagaimana objek-objek saling berinteraksi dalam simulasi sistem perpustakaan yang berbasis OOP ini. Nah, untuk outputnya sendiri saya akan compile. Tunggu sebentar. Nah, untuk outputnya sendiri kurang lebih seperti ini dengan sini tertulis login berhasil, dan di sini judul bukunya itu pemrograman Java, penulisnya Budi Santoso, kategorinya teknologi, dan stoknya di sini tertulis 3, dan juga buku ini berhasil dipinjam dengan ya notifikasi tadi, kelas notifikasi tadi, dan di sini dendanya Rp3.000. Kurang lebih seperti itu untuk implementasi dari bahasa C++. Untuk yang selanjutnya Python akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan program sistem perpustakaan sederhana yang dibuat menggunakan bahasa Python dan menerapkan konsep objek orientasi programming atau OOP. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mensimulasikan proses yang ada di perpustakaan seperti login, pengguna, pengelolaan buku, peminjaman buku, pengelolaan buku, serta reservasi buku, serta perhitungan denda keterlambatan. Nah, program ini dibuat menggunakan OOP karena memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kode lebih terstruktur. Kedua, mudah dikembangkan. Ketiga, mudah dipelihara. Keempat, setiap objek memiliki tugas masing-masing. Oke, lanjut saja kita langsung ke kelasnya. Program ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu yang pertama user,
kelas user, kelas admin, kelas anggota, kelas buku, peminjaman, serta reservasi, notifikasi, dan denda. Kemudian langsung lanjut di konsep inheritance inheritance. Nah, kelas user menjadi parent class, kemudian admin mewarisi user, kemudian anggota juga mewarisi user. Keuntungan inheritance adalah kita tidak perlu menulis ulang atribut seperti user ID, nama, email, dan password karena sudah diwariskan dari kelas user. Kemudian penjelasan kelas user. Kelas user berfungsi sebagai kelas dasar yang menyimpan informasi pengguna. Atribut yang dimilikinya seperti user ID, nama, email, password, dan metodenya yaitu adalah login yang digunakan untuk memverifikasi email dan password. Jika data sesuai maka login akan berhasil. Kemudian metode logout digunakan untuk keluar dari sistem. Kemudian lanjut ke kelas admin. Admin memiliki hak untuk mengelola sistem perpustakaan. Metode yang tersedia seperti kelola buku, kelola anggota, kelola peminjaman. Lanjut ke kelas buku. Nah, kelas buku ini digunakan untuk menyimpan informasi buku. Atributnya ada ID buku, judul, penulis, kategori, dan stok. Metodenya yaitu adalah cek ketersediaan, ya, yang berfungsi untuk memastikan stok buku apakah masih tersedia. Kemudian ada metode kurangi stok. Nah, ini untuk melihat ini untuk mengurangi stok saat buku dipinjam. Kemudian untuk metode tambah stok, ini untuk menambah stok saat buku dikembalikan. Kemudian ada metode tampil buku, ini untuk menampilkan informasi buku ke layar. Kemudian kelas anggota. Kelas anggota merupakan turunan dari user. Atributnya yaitu ada nomor anggota, kemudian status anggota. Metodenya ada pinjam buku, digunakan untuk meminjam buku. Sistem akan mengecek stok terlebih dahulu, jika tersedia maka stok akan berkurang. Kemudian ada metode kembalikan buku, digunakan untuk kembalikan buku. Saat buku dikembalikan, stok akan bertambah. Kemudian ada metode reservasi buku, digunakan untuk melakukan pemesanan buku. Kemudian lanjut di kelas peminjaman. Kelas ini digunakan untuk menyimpan transaksi pinjaman. Atributnya ada ID pinjam, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian status. Dan di kelas peminjam ini ada metode yaitu hitung denda. Metode ini menghitung keterlambatan penggunaan buku. Nah, di situ ada rumus yaitu denda sama dengan hari kali Rp1.000. Jika tidak terlambat maka denda akan bernilai 0. Kemudian lanjut di kelas reservasi, notifikasi, dan denda. Kita di reservasi dulu, itu digunakan untuk menyimpan data pemesanan buku. Nah, yang kemudian notifikasi digunakan untuk mengirim pesan kepada pengguna. Contohnya pengingat batas pembelian buku. Kemudian yang ketiga yaitu denda. Kelas denda digunakan untuk menghitung jumlah denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan yang saya bilang tadi, ada rumusnya tadi. Kemudian lanjut ke outputnya, mungkin bisa dihitung outputnya. Selagi menunggu outputnya dijalankan, saya akan menjelaskan alur program kerjanya. Yang pertama, sistem membuat data buku dengan judul pemrograman Java dan stok sebanyak 3 buku. Kemudian sistem membuat data anggota, misal bernama Andi. Selanjutnya anggota akan melakukan login menggunakan email dan password karena itu sudah di kodenya tadi sudah ada, maka tidak perlu itu langsung ditampilkan, hanya outputnya saja. Setelah berhasil login akan melakukan informasi bukunya. Kemudian anggota meminjam buku tersebut karena stok tersedia, sistem akan mengulangi stok dari 3 menjadi 2. Selanjutnya dibuat data peminjaman dengan batas mulai 7 hari. Nah, di situ karena terlambat 3 hari jadi dikenakan denda 3.000. Kemudian mungkin cukup ya dari saya. Kode selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin sekarang saya akan menjelaskan mengenai PHP. Jadi untuk bagian PHP saya membuatnya terbagi menjadi 5 kelas, yang dimana
Di sini saya ada class user yang dimana itu gunanya untuk menyimpan data pengguna, dan di sini memiliki metode dan juga fitur login. Pada fitur login dan juga ada sistem logout juga, yang dimana ini akan memberikan akun pada user baik itu admin ataupun bagian pelanggan seperti itu. Lalu selanjutnya ada admin, dan ini tuh turunan dari user. Dia itu tuh jika kita menggunakan akun yang berbasis admin, maka kita akan memiliki akses untuk masuk ke bagian pengolahan buku, lalu pengolahan anggota dan bagian peminjaman. Nah, setelah dari sistem admin ada kelas buku. Di bagian kelas buku, kita itu menyimpan informasi buku dan juga mengatur stok. Yang dimana ketika ada yang minjem buku akan ditampilkan jumlah stok bukunya. Jika tidak ada maka akan dikatakan tidak ada, dan jika ada maka akan tertulis tersedia. Lalu kelas anggota itu adalah turunan dari user, yang dimana dia memiliki akses pada bagian peminjaman buku ya, dan juga fitur itu digunakan untuk mengakses pembaruan di bagian informasi buku seperti itu, bagian pengaturan stok. Maksudnya adalah ketika anggota meminjam, maka pada bagian kelas buku akan langsung mengatur ulang pada bagian stok dan informasi seperti itu. Selanjutnya ada bagian peminjaman. Pada bagian peminjaman itu adalah mengelola data peminjaman dan menghitung denda keterlambatan. Jadi ada waktu peminjaman akan tertulis di situ, lebih ke arah pencatatan ya di bagian sini. Dan kemudian jika ada keterlambatan maka akan dihitung bagian dendanya. Seperti itu. Nah, untuk alurnya sendiri semuanya itu akan dimulai dengan program akan membuat data pada buku dan anggota. Lalu pada bagian anggota seperti yang tadi saya bilang akan melakukan login dan melakukan dengan email dan password. Lalu data buku akan ditampilkan di layar anggota, baik itu admin ataupun peminjam. Setiap kali anggota peminjam akan meminjam buku, maka akan berkurang satu bukunya, bergantung pada stoknya. Lalu kita juga membuat data peminjaman dengan batas pengembalian setidaknya 7 hari. Jadi maksimal pengembalian itu 7 hari. Lebih dari itu akan dikenakan denda sebanyak 1.000. Jika semisal sampai 10 hari baru dikembalikan, maka sistemnya adalah 1.000 dikalikan 3. Dan program yang anggota yang terkena denda maka akan ditampilkan di layar denda yang harus dibayarkan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang program JavaScript, yang dimana program ini terdiri dari 5 kelas utama, yakni user, terus ada kelas admin, ada buku, anggota, dan peminjaman. Jadi untuk yang pertama yakni kelas user atau kelas induk yang utama, yakni kelas dasar yang akan mewarisi kelas lain. Untuk konstruktor ini menerima data pengguna seperti ID, nama, email, dan password. Dan untuk metodenya menggunakan login untuk memeriksa apakah email dan password sudah cocok dengan user. Dan untuk metode logout untuk mencetak pesan bahwa logout berhasil. Nah, kelas ini untuk menjadi fondasi dari admin dan anggota. Untuk yang kedua, kelas admin. Nah, ini adalah turunan user. Ini mewarisi user menggunakan kata kunci extend. Nah, itu. Nah, fungsi di sini adalah untuk menjadi administrator perpustakaan.
yang memiliki 3 metode khusus, yakni kelola buku, kelola anggota, dan kelola peminjaman. Nah, metode-metode ini masih berupa simulasi, hanya pesan, dan untuk selanjutnya kelas buku. Nah, ini yang penting. Jadi untuk metodenya adalah cek ketersediaan, agak bawah Mas. Nah ya, harus kurangi stok, yakni untuk mengurangi stok buku sebanyak 1 saat buku dipinjam, dan untuk metode tampil buku untuk menampilkan informasi lengkap buku seperti judul, penulis, dan kategori, juga stok. Nah, untuk kelas selanjutnya ada anggota. Nah, ini adalah turunan dari user juga. Untuk super itu digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas user yang memiliki atribut tambahan, nomor anggota, dan juga status. Untuk metode pinjam buku, nah ini adalah metode utama untuk meminjam buku, yakni mengecek ketersediaan buku dan berhasil pinjam untuk statusnya. Untuk selanjutnya, kelas peminjaman. Nah, ini adalah kelas terakhir dari kelas peminjaman, yakni menyimpan informasi peminjaman, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Untuk metodenya menggunakan hitung denda. Nah, untuk hitungnya adalah selisih dikali 1000. Dan jika dikembalikan tepat waktu, mungkin tidak terkena denda. Nah, untuk bagian demo, terdapat membuat buku, membuat objek anggota, melakukan login, menampilkan info buku, meminjam buku, serta membuat data peminjaman dan menghitung data. Oke, langsung saja untuk hasil dari kompil. Nah, ini adalah hasil dari pemrograman JavaScript tadi. Jadi login berhasil, judul pemrograman Java untuk penulis Budi Santoso, dan yang ada di layar selanjutnya. Baik, mungkin ini adalah bahasa terakhir yang dijelaskan dari kelompok saya. Terima kasih. Mungkin ada salah tutur kata. Kita membuka sesi pertanyaan jawab. Baik, untuk selanjutnya silakan bertanya jawab dibuka. Oke, aku izin lahir. Oke, coba gimana perbedaan implementasi contoh sederhana yaitu inheritance pada Java, Python dalam coba project yang pada kalian yaitu project perusahaan. Beneran pertanyaannya? Ya, untuk jawabannya, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mas. Jadi saya mau nanya, kenapa kok konstruktor itu pada C++, Java, dan Python itu ditulis dengan sintaks yang berbeda, padahal kan fungsinya kan mereka kan sama. Seperti itu. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Boleh selanjutnya. Oke, silakan Mas PK. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya buat gimana mekanisme pengelolaan atribut private dan protected berbeda di antara C++, Java, sama Python.
Monggo dijelaskan. Terima kasih. Oke, mungkin kelompok kami akan berdiskusi dulu. Permisi, izin menjawab pertanyaan dari Mas Ibnu, yaitu bagaimana perbedaan implementasi inheritance pada bahasa C++, Java, dan Python dalam proyek kelompok kami. Yaitu pada proyek kelompok kami yaitu sistem perpustakaan, yaitu konsepnya itu konsep inheritance itu digunakan agar kelas turunan seperti admin dan anggota dapat mewarisi atribut serta metode dari kelas user. Meskipun konsepnya sama, setiap bahasa memiliki cara penulisan yang berbeda. Nah, pada bahasa C++ itu bahasa C++ inheritance menggunakan simbol titik. Tunggu sebentar, saya akan tunjukkan. Kurang lebih seperti ini, menggunakan tanda titik 2 untuk inheritance-nya, serta disertai keyboard public, misalnya itu seperti kelas admin, yaitu kelas admin, public user. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada bahasa Java, inheritance itu diterapkan menggunakan keyword extends seperti public class admin terus extend user. Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penerapan inheritance dari bahasa Java. Nah, sementara untuk bahasa Python itu sendiri itu menggunakan penulisan parent class di dalam tanda kurungnya. Misalnya itu seperti saya akan kasih contoh saja. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini untuk penerapan inheritance dari bahasa Python. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu pemanggilan konstruktor parentnya itu juga berbeda, yaitu menggunakan initializer pada initializer list pada C++, super pada Java, dan super inheritance pada bahasa Python. Apakah sudah terjawab? Iya, mantap. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Danang. Kurang lebih pertanyaannya, mengapa konstruktor pada C++, Java, dan Python ditulis dengan sintaks yang berbeda meskipun memiliki fungsi yang sama? Nah, konstruktor pada C++
Java dan Python memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menginisialisasi objek ketika objek dibuat. Namun, setiap bahasa memiliki aturan sintaks tersendiri sesuai desain bahasa tersebut. Pada C++, konstruktor konstruktor ditulis menggunakan nama kelas dan sering memakai this untuk membedakan atribut dengan parameter. Java juga menggunakan nama kelas sebagai konstruktor tetapi menggunakan keyword this untuk mengakses atribut objek. Berbeda dengan keduanya, Python menggunakan metode khusus yaitu init sebagai konstruktor dan menggunakan parameter self untuk mempresentasikan objek saat ini. Oleh karena itu, walaupun fungsi konstruktor sama, sintaksisnya berbeda karena menyesuaikan struktur dan aturan masing-masing bahasa pemrograman. Apakah sudah menjawab, Mas Danan? Sudah. Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang terakhir. Mungkin pertanyaannya seperti ini, bagaimana mekanisme pengelolaan atribut private dan protected berbeda di antara C++, Java, dan Python. Nah, untuk atribut private dan protect ini digunakan untuk membatasi akses data biar lebih aman. Contoh konsep encapsulation. Nah, untuk perbedaannya C++ dan Java dengan Python itu cukup berbeda. Yakni memiliki yang C++ dan Java ini memiliki aturan akses yang ketat. Di private hanya bisa mengakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, untuk protect itu bisa diakses oleh kelas turunan, yakni menggunakan inheritance. Nah, untuk bahasa Python itu tidak memiliki pembatasan akses yang cukup ketat seperti bahasa C++ dan Java. Nah, Python ini menggunakan konvensi penamaan, yakni menggunakan satu underscore yang artinya protect sebaiknya tidak diakses dari luar, dan untuk dua underscore itu artinya private. Namun di Python meskipun kita pakai dua underscore, atribut tersebut sebenarnya masih bisa diakses dari luar dengan cara tertentu. Jadi di Python lebih mengandalkan disiplin programmer daripada aturan paksa dari bahasa. Untuk intinya C++ dan Java ini lebih ketat untuk menjaga akses secara otomatis. Nah, untuk sedangkan Python lebih fleksibel tapi mengandalkan kesepakatan antara programmer. Nah, seperti itu. Apakah mungkin sudah menjawab? Sudah, terima kasih banyak. Ya, baik, sama-sama. Mungkin sekian begitu saja untuk kelompok 4 kami akhiri. Apabila ada tutur kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.